Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat fakta kehidupan dimanapun kalian berada. Terima kasih buat kalian yang sudah sempat-sempetin absen di kolom komentar dan tetap setia nonton fakta kehidupan. Kali ini kami akan membawakan kisah yang gak kalah menarik untuk kalian simak. Kisah kali ini menceritakan tentang suami dibuat syok. 1 tahun tak kunjung punya keturunan. Istriku yang lumpuh tiba-tiba hamil setelah diterapi oleh seorang dokter tampan. Saat aku tahu kebenarannya, aku pun menangis. Ternyata, pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah yang satu ini. Gak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Suami dibuat syok. 1 tahun tak kunjung punya keturunan. Istriku yang lumpuh tiba-tiba hamil setelah diterapi oleh seorang dokter tampan. Saat aku tahu kebenarannya, aku pun menangis. Ternyata, pagi itu, kabut tipis menyelimuti halaman rumah Pak Jaya, ayah Amara yang terletak di tengah ladang sayur yang hijau. Suasana syahdu memenuhi udara, seiring matahari perlahan menyingsing di ujung desa. Burung-burung mulai berkicau seakan turut mengiringi momen haru ketika Amara dan Reza bersiap untuk pulang ke kota setelah menghabiskan beberapa hari di kampung. Di depan rumah Pak Jaya dan istrinya Bulina, mereka berdiri dengan wajah penuh haru dan kebanggaan melihat putri mereka yang kini telah menjadi seorang gadis. Reza, nak, Amara sudah jadi tanggung jawabmu sekarang, jaga dia baik-baik ya. Ucap Pak Jaya dengan suara tegas namun penuh kasih. Reza mengangguk dengan tulus. Iya Pak, saya janji akan menjaga Amara dengan sepenuh hati. Saya mencintainya. Pak Jaya menepuk bahu Reza, sementara Bulina memeluk Amara dengan erat, menahan air mata yang mulai mengenang. Bulina membelai rambut Amara. Amara, dengar ya nak, kamu sekarang sudah menjadi istri. Patuhilah suamimu, jadilah istri yang baik. Jangan mengecewakan Reza ataupun keluarganya di kota sana. Amara tersenyum lembut, matanya berkaca-kaca. Iya Bu, Amara akan selalu ingat pesan Ibu, doakan Amara ya. Bulina hanya mengangguk sambil tersenyum, mencoba menyembunyikan kesedihannya karena harus berpisah dengan putri kesayangannya. Ingat nak, dimanapun kamu berada, selalu ingat kampung halaman ini. Orang tuamu selalu mendoakan kamu setiap hari, ucap Bulina. Reza lalu memeluk Pak Jaya, sementara Amara berpindah memeluk ibunya lagi. Setelah beberapa saat, Pak Jaya menatap mereka berdua dengan wajah penuh harap. Pak Jaya tersenyum lebar. Lain kali kalau kalian pulang ke sini, jangan cuma berdua saja ya. Kami ini sudah kangen mau gendong cucu Amara. Amara dan Reza saling berpandangan lalu tertawa kecil. Wajah Amara memerah, sementara Reza tersenyum hangat. Reza sambil merangkul Amara. Amin Pak, doakan saja. Mudah-mudahan kami segera diberi cucu buat Bapak dan Ibu. Amara tersipu. Iya Pak, Bu, kalau sudah waktunya nanti kami datang bawa cucu untuk Bapak dan juga Ibu. Dengan hati yang berat, Reza dan Amara akhirnya masuk ke dalam mobil mereka, bersiap meninggalkan kampung. Pak Jaya dan Bulina melambaikan tangan, menahan perasaan saat mobil perlahan menjauh di jalan desa yang masih sepi. Di dalam mobil, Amara melirik Reza sambil tersenyum. Reza, kamu tahu, aku selalu merasa damai setiap kali pulang ke kampung ini. Terima kasih ya sudah mau ikut menghabiskan cutimu di sini. Reza menggenggam tangan Amara. Aku juga senang Amara, aku berjanji akan membawamu ke sini lagi. Kapanpun kamu mau, lagi pula rumah orang tuamu penuh dengan kehangatan. Amara tersenyum, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur karena kini ia memiliki Reza sebagai suami, pria yang selalu mendampinginya dengan cinta dan kesabaran. Begitulah pagi yang syahdu dan mengharukan, menjadi kenangan yang tak terlupakan bagi Amara dan Reza. Di sepanjang perjalanan ke kota, suasana di dalam mobil terasa begitu hangat dan penuh dengan tawa. Reza mengemudi sambil sesekali melirik Amara yang terlihat sedang memandang keluar jendela dengan tatapan penuh harapan. Kamu dengarkan tadi waktu ayah bilang soal cucu? Aku masih terbayang wajah harapan ayah deh. Reza tertawa kecil. Iya, kelihatan banget kalau mereka udah gak sabar nunggu kita punya anak. Kayaknya ayah kamu sudah siap jadi kakek paling keren di kampung. Amara tertawa, membayangkan ayahnya menggendong cucu mereka di halaman rumah kampung. Kalau dipikir-pikir lucu ya, nanti kalau kita punya anak, pasti mereka bakal seneng banget main di kampung. Ayah dan ibu bakal jadi pengasuh yang hebat. Reza tersenyum sambil tetap fokus ke jalan.
Setuju, anak-anak kita bakal senang diajak ke kebun, lihat sayur-sayur segar, naik ke bukit kecil di belakang rumah ayah. Kamu tahu kan, aku bahkan udah bisa ngebayangin mereka lari-larian di sana. Amara tersenyum membayangkan. Terus kalau anak kita laki-laki, mungkin ayah bisa ajarin dia cara bercocok tanam. Siapa tahu dia bisa jadi petani muda yang tangguh. Dan kalau anak kita perempuan, ibu pasti bakal ngajarin cara masak sayur-sayuran segar. Aku bisa bayangin mereka ngerajang sayur bareng di dapur itu. Amara tertawa kecil membayangkan anak-anak mereka belajar di kampung bersama kakek dan neneknya. Kamu tahu nggak, aku selalu membayangkan anak kita mirip kamu, Reza. Wajahnya, senyumnya, pasti lucu banget. Reza tertawa geli. Wah, aku sih mau aja, asal jangan rambutnya. Kalau anak kita laki-laki punya rambut keribu kayak aku, kasihan nantinya. Amara tertawa terbahak, membayangkan bayi kecil dengan rambut keribu seperti Reza. Nggak apa-apa, nanti kita bisa bilang semua orang kalau itu ciri khas keluarga kita. Reza mengangguk setuju sambil tertawa, merasakan kebahagiaan dan kehangatan membayangkan masa depan bersama Amara. Tapi ngomong-ngomong, kalau anak kita perempuan, aku yang bakal jadi papa protektif loh. Aku nggak bakal izinin dia pacaran. Amara tertawa lepas. Hah? Jadi kamu mau kayak papa galak yang selalu ngamasin anaknya? Kapan-kapan kita undang calon pacarnya makan di rumah, terus kamu bakal pasang wajah sangar, gitu? Iya, biar dia tahu kalau anak perempuan ini punya papa yang siap melindungi. Reza pura-pura serius tapi kemudian tertawa. Tapi ya, sebenarnya aku cuma ingin anak kita nanti merasa aman dan tahu bahwa ada kita yang selalu jaga mereka. Amara tersenyum haru, menatap suaminya dengan penuh cinta. Kamu bakal jadi ayah yang hebat, Reza. Aku yakin itu. Reza terdiam sejenak, merasakan kebahagiaan yang mendalam. Ia menggenggam tangan Amara dengan lembut. Dan kamu akan jadi ibu yang luar biasa. Kita akan jadi keluarga kecil yang bahagia, Amara. Aku akan melakukan yang terbaik untuk kita. Amara tersenyum. Aku tahu, Reza. Terima kasih sudah jadi suami buat aku. Mobil terus melaju di jalan yang mengarah ke kota, diiringi percakapan hangat dan tawa kecil dari pasangan muda itu. Mereka menghabiskan perjalanan dengan berbagi harapan tentang keluarga kecil mereka di masa depan. Hampir 3 jam perjalanan, suasana di dalam mobil mulai sunyi namun nyaman. Reza fokus menyetir sementara Amara tampak asik mendengarkan musik. Tiba-tiba ponsel Reza berdering. Ia melirik layar sebentar lagi dan melihat nomor luar negeri. Reza melihat ponselnya. Oh, ini dari klien luar negeri. Kemungkinan besar soal kerjasama dengan perusahaan ayah. Amara bersemangat. Ya ampun sayang, angkat aja. Ini kan penting buat kamu. Siapa tahu ini peluang besar. Iya, tapi aku lagi nyetir, Amara. Kita juga lagi di tol. Bahaya kalau aku jawab panggilan sekarang. Amara dengan nada serius. Kalau gitu pinggirin aja dulu mobilnya. Ini kan mungkin kesempatan buat kamu buat naik pangkat. Jangan sampai terlewat. Reza menggeleng pelan. Kita cari rest area saja. Kan lebih aman kalau di sana. Aku gak mau berhenti sembarangan di bahu jalan. Amara sedikit kesal. Tapi nanti panggilannya terputus. Gimana kalau mereka nggak bisa dihubungi lagi? Reza, please, kali ini aja. Menepi aja sebentar. Angkat panggilannya. Reza mulai kesal. Amara, ini bahu jalan. Gak aman kita buat berhenti. Tolong sabar ya. Kita sebentar lagi sampai di rest area kok. Amara mendesah dan mulai ngambek. Kamu gak paham ya? Aku cuma mau kamu cepet naik pangkat. Aku mau kamu dapat kesempatan ini. Gak bisa tunggu nanti. Melihat Amara yang bersikeras dan mulai ngambek, Reza akhirnya tak punya pilihan. Ia menepi di bahu jalan dengan hati-hati dan menghela nafas panjang. Oke, aku berhenti. Tapi cepat ya, aku angkat panggilan dulu. Reza mengambil ponselnya dan menekan tombol terima. Ia menyapa kliennya dengan suara profesional, sementara Amara menatapnya dengan senyuman puas. Reza berbicara di telepon. Halo, Mr. Anderson, sorry to keep you waiting. I'm on the road right now. But I'm glad I could catch your call. Amara yang memperhatikan Reza yang berbicara serius di telepon, ia merasa senang dan dalam hatinya berdoa semoga panggilan itu benar-benar membawa kabar baik. Setelah beberapa menit berlalu, Reza mengakhiri panggilan dan menatap Amara sambil menghela nafas lega. Oke, kamu benar. Kalau tadi nggak aku angkat, mungkin mereka udah beralih ke orang lain. Mr. Anderson sudah setuju soal kerjasama, dan ini bisa jadi kesempatan besar buatku. Amara bersemangat. Lihat kan, aku cuma pengen kamu dapat yang terbaik. Pasti seru nanti kalau kamu naik jabatan. Reza tertawa kecil. Terima kasih ya Bu pengatur jalan. Sekarang boleh aku nyetir lagi dengan tenang. Amara tertawa. Silakan Pak Direktur. Aku cuma mau memastikan kamu nggak melewatkan kesempatan emas. Reza hanya menggeleng sambil tersenyum, kemudian melanjutkan mobil lagi ke jalan tol. Dalam hati ia bersyukur punya istri yang begitu mendukungnya meskipun kadang keras kepala. Setelah percakapan telepon yang membawa kabar gembira, Reza kembali menyetar mobilnya.
siap untuk melanjutkan perjalanan. Namun belum sempat mereka jauh melaju, sebuah truk dari arah belakang mendekat perlahan. Tampak melambat sejenak tetapi dengan cepat bergerak semakin dekat. Dalam sekejap sebuah hantaman keras terjadi. Truk tersebut menabrak mobil Reza, menyebabkan mobil itu berguling ke parit. Suara gemeretak dan benturan keras mengisi udara. Sebelum semuanya mendadak senyap. Beberapa waktu kemudian Reza terbangun di sebuah kamar rumah sakit. Kepalanya terasa sakit dan ia merasakan nyeri di tangan serta tubuhnya. Di sampingnya, ia melihat ayah dan ibunya dengan wajah khawatir namun bersyukur melihat putra mereka akhirnya siuman. Ayah, ibu, apa yang terjadi? Ayah Reza menghela nafas. Kamu dan Amara mengalami kecelakaan, nak. Truk dari belakang menabrak mobil kalian. Sopirnya mengantuk dan mobil kalian terguling. Kamu mengalami beberapa luka, tulang tanganmu retak, tapi syukurnya kamu selamat. Reza mulai mengingat kembali apa yang terjadi dan rasa cemas mulai memenuhi benaknya. Amara di mana? Bagaimana kondisinya, ayah? Aku harus melihatnya. Ibu Reza berusaha menenangkannya. Amara baik-baik saja, nak. Dia dirawat di ruangan lain. Istirahatlah dulu, Reza. Kamu juga baru sadar. Reza panik, matanya berkaca-kaca. Tolong bu, ayah, aku harus melihat Amara. Aku gak tenang kalau belum tahu dia benar-benar baik-baik saja. Melihat tekad dan kecemasan Reza yang begitu mendalam, akhirnya ayahnya mengalah. Dengan perlahan ayahnya membantu putranya turun dari tempat tidur dan menuntunnya ke ruangan Amara. Meskipun langkah Reza masih lemah dan tertati-tati. Di kamar Amara, sudah ada ayah dan ibu Amara yang setia menemani putri mereka yang masih belum sadarkan diri. Begitu melihat kondisi Amara yang masih terbaring lemah, Reza merasakan perasaan bersalah yang dalam. Maafkan saya, Pak, Bu. Saya gagal menjaga Amara. Kalau saja saya tidak berhenti di bahu jalan dan mengangkat telepon itu, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Reza tertunduk, air matanya mengalir deras, penuh dengan penyesalan dan rasa bersalah. Ia merasa seolah-olah semua ini adalah tanggung jawabnya. Saya tidak seharusnya menepikan mobil dan mengangkat telepon itu, ini semua salah saya. Suasana di ruangan itu penuh haru hingga tiba-tiba terdengar suara lembut namun tegas dari tempat tidur. Amara dengan suara pelan. Itu bukan salah kamu, Reza. Aku yang memaksamu menepi dan mengangkatnya. Sontak semua orang di ruangan itu terkejut dan menoleh ke arah Amara. Senyum tipis muncul di bibir Amara meski wajahnya masih lemah dan pucat. Ayah dan ibunya tersenyum penuh rasa syukur karena putri mereka sudah siuman. Syukurlah, ibu sangat khawatir, nak. Reza yang masih duduk berlutut menatap Amara dengan mata berkaca-kaca. Perasaan lega dan haru bercampur dalam dirinya. Reza berusaha menahan air mata. Amara, aku minta maaf, seharusnya aku bisa lebih hati-hati. Aku janji gak akan lagi ambil keputusan tanpa memikirkan keselamatan kita. Amara tersenyum tipis. Sudahlah Reza, kita gak bisa menyalahkan siapapun. Yang penting kita berdua masih hidup dan bisa bersama. Benar Reza, jangan bebani dirimu dengan rasa bersalah. Kita semua bersyukur kalian berdua masih bersama, itu yang paling penting. Ayah Reza menepuk bahu anaknya. Reza mengangguk pelan, merasa mendapat kekuatan dari kata-kata ayahnya. Pagi itu, Reza duduk di samping Amara yang masih terbaring lemah di tempat tidur rumah sakit. Meski tangan kirinya masih terbalut perban karena retak, Reza tampak setia mendampingi istrinya dengan penuh perhatian. Beberapa saat kemudian dokter masuk ke ruangan untuk memeriksa kondisi Amara. Reza menatap dokter dengan cemas. Dok, bagaimana kondisi istri saya? Apakah ada kemajuan? Dokter dengan suara lembut namun serius. Amara mengalami benturan yang cukup keras di bagian bawah tubuhnya, terutama di area kaki dan rahim. Karena itu ada gangguan pada syaraf gerak kakinya, sehingga Amara mungkin akan kesulitan untuk berjalan. Selain itu, benturan juga mempengaruhi kondisi reproduksi. Mendengar penjelasan dokter, Amara tampak terpukul. Matanya mulai berkaca-kaca. Tak lama air matanya pun mengalir di pipinya. Reza menggenggam tangan Amara dengan erat berusaha menenangkannya, meskipun hatinya sendiri terasa remuk. Jadi, aku mungkin gak akan bisa berjalan seperti dulu lagi. Dan soal anak dok, dokter mengangguk pelan. Ini adalah kondisi yang cukup serius, tapi bukan berarti tanpa harapan. Saya sarankan Amara menjalani terapi rutin dan sering cek kesehatan pada dokter spesialis saraf dan kandungan. Dengan penanganan yang tepat, ada kemungkinan untuk pemulihan. Reza mendengarkannya dengan penuh perhatian, meskipun merasa sedih, ia merasa secercah harapan dari kata-kata dokter itu. Reza, dengan nada semangat. Kalau ada kemungkinan untuk sembuh, saya akan lakukan apa saja dok. Saya akan pastikan Amara mendapatkan terapi dan perawatan terbaik. Setelah dokter meninggalkan ruangan, Amara mulai menangis terisak. Perasaan hancur dan rasa bersalah menyelimuti hatinya. Dengan suara bergetar ia menatap Reza dengan penuh penyesalan.
Maafkan aku Reza, aku akan jadi beban untukmu. Aku gak akan bisa jadi istri yang sempurna. Aku bahkan mungkin gak bisa memberimu anak. Reza mengusap air mata di pipi Amara dengan lembut, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Amara, dengar. Kamu adalah istriku. Aku mencintaimu apa adanya. Aku gak peduli dengan semua kekurangan yang kamu rasakan. Di mataku, kamu tetap yang terbaik. Amara mencoba menahan tangis. Tapi Reza, aku merasa seperti wanita cacat. Aku bahkan mungkin gak bisa berjalan normal lagi. Dan soal anak, Reza menggenggam tangan Amara dengan erat. Amara, aku sudah berjanji saat kita menikahkan. Aku janji akan selalu ada untuk kamu. Dalam keadaan apapun, aku akan berusaha keras supaya kamu bisa sembuh dan pulih seperti dulu lagi. Kalau perlu, kita akan pergi kemana saja untuk mendapatkan pengobatan terbaik. Dan soal anak, jangan kamu pikirkan dulu. Yang penting sekarang adalah kesehatanmu. Amara terdiam, menatap suaminya dengan mata penuh haru. Kata-kata Reza memberikan kekuatan dan harapan di tengah segala ketakutan yang menyelimutinya. Amara dengan suara lembut, terima kasih Reza, aku benar-benar beruntung punya suami seperti kamu. Reza tersenyum, aku juga beruntung punya istri yang kuat dan tegar sepertimu. Kamu tidak perlu merasa sendiri Amara, kita akan lewati semua ini bersama-sama. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Reza yang masih dengan tangan terbalut perban membawa Amara pulang dari rumah sakit. Amara kini menggunakan kursi roda dan Pak Santo supir mereka bersama Bik Lilis pembantu yang setia ikut membantu kepulangan mereka. Di dalam mobil, Amara menatap keluar jendela, terlihat ragu dan sedih. Pikiran tentang bagaimana kehidupan barunya nanti mengisi benaknya. Reza yang duduk di sampingnya menyadari kesedihan itu. Reza, bagaimana nanti hari-hariku di rumah dengan keadaan seperti ini? Aku gak bisa beraktivitas seperti dulu. Apa aku akan terus jadi beban untukmu? Reza menggenggam tangan Amara dengan lembut. Amara, kamu bukan beban. Mulai sekarang kamu gak perlu lagi melakukan pekerjaan rumah yang berat-berat. Tugas kamu cuma satu, fokus pada kesembuhanmu. Gak usah pikirkan yang lain ya. Amara menunduk, menahan air mata. Tapi aku gak bisa diam aja Reza. Aku gak terbiasa begini. Kalau kamu merasa bosan, kamu bisa baca buku, menulis, atau bahkan mencoba hobi yang baru. Dan ingat, Bik Lilis untuk membantu semua kebutuhan kamu di rumah. Aku juga akan mencari dokter spesialis saraf terbaik untuk memastikan kamu mendapat perawatan maksimal. Kita akan lewati semua ini bersama. Amara hanya bisa terdiam mendengar kata-kata suaminya. Ia merasa sedikit tenang. Namun dalam hatinya rasa cemas tetap menyelimuti. Amara menghela nafas. Baiklah Reza, aku akan mencoba menuruti apa yang kamu katakan. Aku tahu kamu ingin yang terbaik buat aku. Terima kasih. Reza tersenyum lembut. Amara, jangan merasa sendiri. Semua ini adalah perjalanan kita berdua. Aku ada di sini untukmu selalu. Setibanya di rumah, Pak Santo dan Bik Lilis membantu Amara turun dari mobil. Dengan penuh perhatian, Reza menuntun Amara ke kursi rodanya dan membawanya masuk ke rumah. Rumah yang tadinya terasa begitu biasa kini menjadi tempat baru yang akan menjadi ruang pemulihan Amara. Bik Lilis segera menyiapkan minuman dan makanan hangat untuk Amara. Suasana rumah terasa lebih tenang dan kehangatan perhatian dari Reza serta bantuan dari Bik Lilis membuat Amara merasa sedikit lebih nyaman. Malam itu, Amara terbaring di ranjangnya, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang tak menentu. Sementara itu, Reza berdiri di dekat jendela, berbicara dengan Pak Anton, dokter kepercayaan keluarga mereka melalui telepon. Percakapan Reza dan Anton. Reza berbicara pelan agar Amara tidak mendengar. Pak Anton, saya ingin memastikan Amara mendapat terapi saraf terbaik. Ada nggak dokter yang bisa datang ke rumah untuk terapi? Saya masih trauma membawanya keluar, apalagi ke rumah sakit. Dokter Anton menjawab, saya paham Pak Reza, tapi saat ini dokter syaraf di sini kebanyakan sedang sibuk dengan praktik di rumah sakit masing-masing. Akan lebih mudah kalau Amara datang langsung ke rumah sakit. Reza merasa cemas. Saya sangat berharap bisa ada yang datang ke rumah. Saya bersedia membayar berapapun untuk itu. Dokter Anton terdengar berpikir sejenak. Baiklah, begini. 2 hari lagi, ada dokter saraf muda namanya Dr. Raffi yang akan pulang dari Jepang. Dia spesialis saraf yang sangat berbakat dan berpengalaman. Baru saja menyelesaikan pendidikan lanjutannya di sana. Dan setelah pulang nanti, dia akan membuka praktik di dalam negeri. Reza merasa lega. Kalau begitu, saya nggak masalah menunggu 2 hari lagi, Pak Anton. Yang penting, Amara bisa mendapatkan terapi dari yang terbaik. Baik Reza, saya akan bantu hubungan kalian setelah Dr. Raffi tiba. Semoga ini bisa menjadi awal yang baik untuk kesembuhan Amara. Terima kasih banyak, Pak. Reza menutup telepon, menarik nafas dalam-dalam dan kembali ke sisi ranjang Amara. Amara menoleh melihat suaminya dengan penuh harap. Ia tersenyum tipis.
Bagaimana Reza? Ada kabar dokter yang bisa membantuku? Reza duduk di sampingnya menggenggam tangan Amara dengan lembut. Iya sayang, dalam 2 hari lagi akan ada dokter spesialis saraf yang sangat berbakat datang. Namanya Dr. Raffi. Dia baru pulang dari Jepang. Pak Anton bilang dia sangat berpengalaman dalam menangani kasus saraf. Syukurlah, aku sedikit cemas tadi, takut kalau harus menunggu terlalu lama. Reza tersenyum menenangkan. Gak perlu cemas sayang. 2 hari gak lama, kita harus bersabar sedikit ya. Aku akan selalu ada di sini bersamamu. Amara tersenyum lembut merasa tenang. Makasih Reza, aku gak tahu apa yang akan terjadi kalau gak ada kamu di sampingku. Reza mengecup kening Amara dengan penuh kasih, memastikan bahwa Amara merasa dicintai dan diperhatikan. Setelah 2 hari menanti, sore itu Reza pulang lebih awal dari biasanya di antara Pak Santo sopirnya. Amara yang tengah duduk di ruang tengah mendengar suara mobil suaminya memasuki halaman. Ia merasa heran karena Reza biasanya baru pulang menjelang malam. Amara segera menggunakan kursi rodanya dan menyambut Reza dengan rasa penasaran. Reza, kok pulang awal? Ada sesuatu? Iya sayang, aku pulang cepat karena Dr. Raffi akan datang sore ini. Dia akan memeriksa keadaanmu secara langsung. Benarkah? Syukurlah, akhirnya ada harapan untukku bisa sembuh lebih cepat. Reza menggenggam tangan Amara lembut. Aku ingin kamu tenang aja. Dr. Raffi ini spesialis saraf terbaik, jadi kita serahkan semua padanya. Tak lama kemudian, terdengar suara mobil sedan putih yang terparkir di depan rumah mereka. 2 pria keluar dari mobil berpakaian rapi. Satu adalah Dr. Anton dan satu lagi adalah pria muda dengan wajah tampan dan berpenampilan berwibawa, yaitu Dr. Raffi. Reza segera menyambut mereka dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam. Jadi, Dr. Raffi, bagaimana perjalanan dari Jepang? Apa yang dokter pelajari di sana? Perjalanan lancar, terima kasih. Saya habiskan 5 tahun di Jepang untuk memperdalam ilmu tentang saraf dan terapi pemulihan. Jepang punya banyak teknologi baru dalam dunia medis. Jadi, ini bisa jadi pengalaman yang sangat berharga. Luar biasa sekali. 5 tahun di sana pasti penuh tantangan ya, Dok? Amara tersenyum kagum. Ya, ada banyak tantangan, tapi juga banyak hal baru yang saya pelajari. Sekarang saya berharap bisa menerapkan ilmu saya di sini dan membantu pasien seperti Ibu Amara. Setelah berbahasa-basi, Reza kemudian menanyakan tentang kondisi Amara lebih dalam. Dr. Raffi, dari hasil yang sebelumnya kami dapat, kondisi Amara cukup serius. Menurut dokter, apakah ada peluang besar untuk pemulihan? Dr. Raffi mengangguk, penuh perhatian. Iya, kondisi Bu Amara memang perlu penanganan intensif. Benturan yang dialami cukup keras, sehingga butuh waktu untuk pemulihan saraf kaki dan bagian reproduksinya. Saya akan memulai dengan pemeriksaan detail hari ini dan menyiapkan program terapi. Tapi ini adalah proses yang harus dijalani dengan sabar dan telaten. Reza terdengar cemas. Apakah memungkinkan jika terapi dilakukan 2 kali seminggu, Dok? Dr. Raffi tersenyum pengertian. Saya paham sekali Pak Reza, namun untuk seperti ini, tubuh memerlukan waktu beradaptasi. 1 kali dalam seminggu sudah cukup, karena kesehatan saraf tak bisa dipaksakan untuk pulih dengan cepat. Jangan khawatir, saya akan memantau perkembangan Ibu Amara secara berkala. Reza berusaha tenang dan mengangguk. Baik Dok, kami akan menuruti saran dokter. Yang terpenting adalah prosesnya berjalan dengan baik dan Amara bisa sembuh. Amara tersenyum kecil pada Reza. Terima kasih Reza, sudah begitu perhatian dan sabar. Dr. Raffi memulai pemeriksaan dengan teliti, memberikan Amara beberapa latihan ringan, dan memastikan bahwa setiap tahap terapinya jelas. Setelah pemeriksaan, Dr. Raffi memberikan beberapa instruksi khusus kepada Amara dan meminta agar tetap sabar dan optimis selama menjalani terapi. Yang penting sekarang adalah menjaga semangat. Terapi ini memang tidak mudah, tapi hasilnya bisa baik asalkan Ibu Amara menjalani semua dengan tenang. Amara tersenyum lembut. Saya akan berusaha, Dok. Terima kasih sudah datang ke sini untuk saya. Reza menatap Amara penuh harap. Aku yakin sayang, kita akan bisa melewati ini. Dan terima kasih Dr. Raffi atas waktu dan perhatian yang diberikan. Dr. Raffi mengangguk ramah, kemudian berpamitan bersama Dr. Anton. Dalam hati, Reza merasa lega karena Amara kini berada dalam penanganan yang tepat. Malam itu, setelah seharian penuh dengan aktivitas yang menguras energi, Reza dan Amara berbaring berdampingan di ranjang mereka. Amara menghadap ke arah Reza, matanya masih terlihat lelah namun ada keresahan yang tak bisa disembunyikan. Reza, meski masih terbalut perban pada tangannya, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Amara memandang Reza dengan tatapan penuh pertanyaan. Reza, kenapa kamu masih bertahan dengan aku, dengan wanita cacat sepertiku? Aku tahu aku gak sempurna, kenapa kamu masih memilih aku? Kenapa gak wanita lain yang lebih sempurna? Apaan sih ngomongnya gitu? Aku malas jawab ah. Jawab dong Za, kenapa kamu masih mau ngurusin aku? Padahal kan masih banyak wanita yang bisa memberikan lebih dari aku.
Reza menghela nafas, mencoba menenangkan hati Amara. Amara, jangan ngomong begitu. Jangan pernah sebut dirimu cacat. Kamu lebih dari cukup bagiku. Kamu adalah wanita yang baik yang pernah aku temui. Aku gak peduli jika ada wanita lain yang lebih cantik, lebih sempurna, atau lebih sehat. Karena buatku, kamu adalah satu-satunya yang aku cintai. Dan gak ada yang bisa menggantikan posisi kamu di hatiku. Amara terdiam mendengar kata-kata Reza. Hatinya terharu, namun ada rasa tidak percaya pada dirinya sendiri. Reza selalu bisa membuatnya merasa dihargai meskipun kadang ia merasa tak layak. Reza, aku gak tahu harus berbuat apa. Terima kasih, tapi kadang aku merasa aku gak cukup baik buat kamu, ujar Amara dengan suara bergetar. Reza tersenyum lembut dan menggenggam tangan Amara. Kamu lebih dari cukup, Amara, ingat itu ya. Suasana hening sejenak sebelum Reza melanjutkan percakapan dengan pertanyaan lebih serius. Reza memandang Amara dengan tatapan yang penuh kasih dan sedikit serius. Amara, kalau suatu saat nanti aku yang pergi lebih dulu, apakah kamu akan menikah lagi? Amara terkejut mendengar pertanyaan itu. Sejenak ia menatap Reza, mencoba mencerna maknanya. Amara menganitkan dahi sedikit bingung. Kenapa tiba-tiba nanya soal itu sih? Kamu ngomong gitu kenapa? Reza tersenyum. Aku hanya ingin tahu, kalau aku gak ada, apakah kamu akan mencari penggantiku? Reza tersenyum kecil. Amara menghela nafas merenung sejenak. Bagi aku, kamu adalah satu-satunya pria yang mengerti aku. Mungkin ada pria lain di luar sana, tapi belum tentu mereka bisa sesabar kamu. Kamu tahu kan bagaimana susahnya aku menghadapi semuanya? Reza mengangguk pelan, senang mendengar jawaban Amara. Itu yang ingin aku dengar. Jadi, kamu gak akan mencari pria lain ya? Amara mencoba tersenyum walaupun sedikit terbebani dengan pertanyaan tersebut. Lagi pula, gak ada pria setampan kamu yang bisa menggantikan kamu. Apa aku harus kasih penjelasan lebih lanjut? Reza tertawa mendengar jawaban Amara, namun tiba-tiba saja dia berniat menggoda istrinya. Lalu bagaimana dengan Dr. Raffi? Dia kan tampan dan berwibawa. Kalau aku tiba-tiba pergi duluan, kamu gak mau sama Dr. Raffi kan? Amara terdiam sejenak. Mendengar sebutan nama Dr. Raffi, wajahnya langsung teringat pada dokter muda yang baru saja memeriksanya beberapa hari lalu. Tentu saja, Dr. Raffi tampan dan memiliki sikap yang sangat profesional, membuat Amara tertegun sejenak ketika bertemu dengannya. Amara membelalakan mata sedikit bingung. Kenapa tiba-tiba ngomongin soal mati sih? Males Kamu kok jadinya ngomongin hal-hal yang gak penting gini? Amara meringis manja, mencoba menghindari topik yang menurutnya tidak nyaman. Sementara itu, Reza hanya tertawa, melihat tingkah Amara yang kembali menggemaskan. Reza tertawa lepas. Ya udah ya, aku cuma bercanda kok. Yang penting kamu tetap di sini sama aku. Amara dengan wajah sedikit merah pura-pura marah. Kamu jengkelin banget sih, Zah. Reza menyentuh pipi Amara dengan lembut, memberi ciuman ringan di dahinya. Amara tersenyum lembut, merasa lega dengan kehangatan dan perhatian yang diberikan Reza. Pagi itu seperti biasanya, suasana rumah terasa tenang. Reza berpamitan dengan Amara untuk pergi bekerja, meski tangannya masih terasa kaku akibat cedera. Ia sudah bisa beraktivitas ringan. Reza berjanji pada Amara untuk berhati-hati dan tidak terlalu memaksakan diri. Amara, meski tak bisa ikut menemani, tetap memberikan pesan agar suaminya menjaga kesehatan. Amara dengan penuh perhatian melihat Reza bersiap. Reza, hati-hati di jalan ya, jangan terlalu memaksakan diri. Aku nggak mau kamu kecapean lagi. Reza tersenyum sambil menyentuh bahu Amara. Tenang sayang, aku baik-baik aja. Aku nggak mau kamu khawatir. Jangan lupa ya, Dr. Raffi akan datang jam 9 nanti. Pastikan kamu siap untuk terapi. Amara mengangguk dengan ragu. Iya, sudah siap. Semoga semuanya berjalan lancar. Semoga aku bisa cepat sembuh. Reza memberikan senyuman meyakinkan. Aku yakin kamu akan sembuh sayang. Aku akan pulang lebih cepat malam ini. Jangan khawatir ya. Setelah memberikan kecupan di dahi Amara, Reza pun pergi untuk berangkat kerja. Jam 9 pagi, sebuah mobil sedan putih berhenti di depan rumah Reza. Pintu mobil terbuka dan Dr. Raffi keluar, mengenakan jas putih khas dokter yang membuatnya terlihat sangat profesional. Ia membawa tas medis kecil dan langkahnya mantap menuju pintu rumah. Amara yang sedang menunggu di ruang tamu segera menyambutnya dengan senyum. Amara tak bisa menahan pandangannya yang terpikat oleh aura dokter muda yang tampan dan karismatik itu. Meski hatinya penuh dengan kekhawatiran tentang terapi yang akan dijalaninya, Amara merasa sedikit gugup melihat wajah Dr. Raffi yang begitu meyakinkan. Selamat pagi dokter, terima kasih sudah datang. Dr. Raffi tersenyum dengan hangat. Selamat pagi Amara, gimana kabarnya hari ini? Amara dengan sedikit ragu, masih agak sulit bergerak, terutama bagian kaki.
Rasanya mati rasa dan gak bisa digerakkan. Dr. Raffi mengangguk dan mulai memeriksa Amara dengan penuh perhatian. Dengan lembut, ia mengatur posisi Amara agar bisa lebih nyaman untuk diperiksa lebih lanjut. Dr. Raffi dengan suara tenang dan penuh pengertian. Baik, saya akan periksa lebih lanjut. Jangan khawatir, kita akan coba terapi yang tepat untuk membantu mengatasi rasa mati rasa di kaki kamu. Coba beritahu saya kalau ada sensasi apapun. Amara mencoba mengikuti arahan Dr. Raffi meskipun ia merasa sedikit cemas. Dan ia tak bisa merasakan apa-apa saat Dr. Raffi memeriksa bagian bawah tubuhnya. Amara dengan hati yang cemas, tidak ada rasa apapun, Dok. Tidak ada rasa apapun, Dok. Rasanya seperti tidak ada respon sama sekali, ujar Amara dengan hati yang cemas. Dr. Raffi mengangguk serius dan melanjutkan pemeriksaan. Kondisi ini memang cukup serius, Amara, tapi kita akan coba terapi secara rutin untuk memperbaiki sirkulasi saraf yang terhambat. Semua ini butuh waktu, dan kami akan pantau perkembangannya. Saya akan datang setiap minggu untuk terapi dan pengecekan. Mudah-mudahan ada perkembangan yang baik. Amara mendengarkan dengan seksama, meskipun hatinya masih penuh ketidakpastian. Namun melihat sikap profesional dan penuh perhatian dari Dr. Raffi, membuatnya merasa sedikit lebih tenang. Terima kasih, Dok. Saya akan mengikuti semua saran dan terapi yang diperlukan. Kamu sudah sangat kuat, Amara. Ini hanya sementara. Terus berusaha dan kita akan bekerja sama agar kamu bisa sembuh, ujar Dr. Raffi dengan senyum meyakinkan. Setelah beberapa saat pemeriksaan selesai, Dr. Raffi memberi beberapa instruksi tentang jenis terapi yang akan dilakukan dan jadwal kontrol berikutnya. Setelah beberapa menit pemeriksaan selesai, namun Amara masih merasa terpesona oleh sikap dan perhatian Dr. Raffi yang begitu profesional, namun penuh kelembutan. Meskipun kakinya tidak merasakan apa-apa, setiap sentuhan yang dilakukan Dr. Raffi terasa berbeda. Entah itu karena caranya menangani tubuhnya dengan hati-hati, atau mungkin karena aura yang dimilikinya. Jantung Amara berdetak lebih cepat setiap kali Dr. Raffi mendekat, membuatnya merasa sedikit cemas dan bingung. Amara yang tadinya merasa ragu dan cemas tentang terapi, kini mulai merasa lebih nyaman dan bahkan merasa terhubung dengan dokter muda itu. Dr. Raffi dengan segala perhatian dan penjelasan yang penuh ketenangan, membuat Amara merasa diperhatikan sepenuhnya. Suasana ruangan yang tenang dan kehadiran Dr. Raffi semakin membuatnya merasa terpesona. Setelah beberapa lama, Amara akhirnya memberanikan diri untuk mengajukan beberapa pertanyaan lebih personal kepada Dr. Raffi. Saat keduanya duduk santai setelah pemeriksaan selesai. Dr. Raffi, kalau boleh tahu, bagaimana kehidupan Anda? Sepertinya Anda sangat sibuk dengan pekerjaan ya, ujar Amara dengan hati-hati dan sedikit penasaran. Dr. Raffi tersenyum lembut dan sedikit tertawa. Saya memang sangat sibuk. Saya tinggal di sini bersama kakek dan nenek. Orang tua saya sekarang berada di luar negeri. Mereka juga dokter di sana. Sejak saya kecil, saya sudah terbiasa jauh dari orang tua, jadi saya lebih banyak tinggal bersama kakek nenek. Amara mendengarkan dengan seksama, merasa ada sisi gelap yang belum pernah ia ketahui sebelumnya tentang Dr. Raffi. Amara dengan rasa ingin tahu yang mendalam. Wah, jadi Anda jauh dari orang tua ya? Bagaimana dengan istri dan anak? Apakah sudah ada yang istimewa dalam hidup Anda? Dr. Raffi mendengus pelan, sedikit melonggarkan dasinya dan tersenyum kecil. Sejujurnya, saya belum menikah. Tidak ada yang spesial. Saya belum menemukan wanita yang cocok untuk saya. Mungkin karena saya lebih fokus pada pekerjaan dan belajar tentang syaraf. Rasanya, saya tidak punya banyak waktu untuk mencari pasangan. Jawaban itu membuat Amara terdiam sejenak. Ia merasa sedikit terkejut sekaligus tertarik. Dalam hati, Amara merasa dunia sedang memberi ruang untuk dirinya untuk lebih mengenal pria yang ada di hadapannya. Amara dengan suara lembut. Saya bisa mengerti, kadang terlalu sibuk dengan pekerjaan memang bisa membuat kita lupa untuk mencari seseorang yang spesial. Tapi menurut saya, mungkin ada wanita di luar sana yang cocok untuk Anda. Dr. Raffi tersenyum ringan seolah tahu bahwa Amara hanya mencoba menghiburnya. Namun Amara tidak bisa menahan perasaan yang timbul dalam hatinya. Sikap rendah hati dan perhatian yang diberikan oleh Dr. Raffi membuat Amara merasa dia adalah orang yang berbeda. Seseorang yang mampu membuatnya merasa lebih baik di tengah kesulitan yang dihadapinya. Dr. Raffi setelah beberapa detik hening. Mungkin suatu saat saya akan bertemu wanita yang tepat. Amara tersenyum. Terima kasih Dr. Raffi, Anda sudah banyak membantu saya merasa lebih baik. Tidak hanya secara fisik tapi juga membuat saya merasa lebih dihargai. Dr. Raffi tersenyum. Sama-sama Amara, itu adalah tugas saya. Saya akan selalu ada untuk membantu. Jangan khawatir untuk mengikuti terapi dan tips yang saya berikan. Semoga kamu cepat sembuh. Setelah percakapan itu, Dr. Raffi pun berpamitan. Amara merasa sedikit kehilangan, tapi di sisi lain hatinya terasa hangat karena perhatian yang diterima dari dokter itu. Setelah 3 minggu berlalu, Amara sudah menjalani 3 sesi terapi dengan Dr. Raffi.
Dan setiap kali terapi, kondisinya sedikit demi sedikit menunjukkan perkembangan positif. Meskipun kakinya belum sepenuhnya pulih, ia bisa merasakan sedikit sensasi pada bagian kakinya yang sebelumnya mati rasa. Malam itu, setelah seharian beraktivitas ringan di rumah, Reza bertanya tentang kemajuan kondisi Amara. Reza sambil duduk di tepi ranjang menghadap Amara yang sedang berbaring. Amara, bagaimana kondisimu hari ini? Ada perkembangan lagi nggak dengan terapi? Amara tersenyum kecil meski hatinya terasa campur aduk. Iya Reza, rasanya kakiku sedikit lebih baik. Bisa merasakan sensasi di bagian kaki meskipun masih belum sepenuhnya pulih. Tapi setidaknya ada perkembangan kan? Aku merasa semangat untuk terus berjuang. Walaupun Amara berbicara dengan semangat, dalam hatinya ada perasaan yang lebih kompleks. Ia merasa nyaman dan semakin terhubung dengan Dr. Raffi, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap pertemuan dengan dokter itu memberikan kenyamanan dan perhatian yang membuatnya merasa dihargai bahkan lebih dari yang ia dapat dari rumah. Namun, ia berusaha untuk tidak membiarkan perasaan itu mengganggu hubungannya dengan Reza. Reza terlihat senang mendengar jawabannya. Aku senang mendengarnya Amara, kakinya sudah mulai terasa, berarti kamu sudah makin kuat. Aku percaya dengan semangatmu yang besar semuanya akan lebih cepat pulih. Amara tersenyum berusaha menenangkan hati Reza. Meskipun perasaan di dalam hatinya campur aduk. Iya, aku akan terus berusaha. Semua ini gak akan mudah, tapi aku yakin aku bisa. Dan aku senang kamu ada di sini menemani aku. Reza mengangguk dan meraih tangan Amara, menggenggam dengan lembut. Namun, setelah beberapa detik diam, Reza mengeluarkan pertanyaan yang sejak lama mengganjal pikirannya. Reza dengan wajah serius namun penuh perhatian. Amara, aku sudah berpikir tentang sesuatu mengenai masa depan kita, tentang kita punya anak. Bagaimana menurutmu? Apa ada perkembangan tentang itu? Karena aku juga ingat betul orang tua kamu yang sangat ingin punya cucu. Amara terdiam, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Ia sebetulnya belum menanyakan hal itu kepada Dr. Raffi, karena dokter itu lebih fokus pada terapi kakinya. Namun saat mendengar pertanyaan Reza, hatinya sedikit bergejolak. Amara dengan nada ragu mencoba mencari kata yang tepat. Sebenarnya, aku belum sempat tanya soal itu ke Dr. Raffi. Dia lebih fokus ke terapi untuk kaki dan pergerakannya. Jadi kami belum sempat membahas masalah itu. Mungkin aku akan tanya besok. Aku tahu itu penting Reza, tapi kita harus sabar ya. Reza menatap wajah Amara dengan penuh perhatian, seolah mencoba memahami betul perasaan istrinya yang sedang terbagi. Ia tahu betapa beratnya keadaan Amara dan bagaimana segala hal terasa rumit saat kondisinya belum sepenuhnya membaik. Reza dengan lembut, aku tahu Amara, kita akan menunggu. Tapi aku nggak akan bisa menahan untuk khawatir tentang masa depan kita. Tentang orang tua kamu yang pasti juga berharap ada cucu. Kita harus berpikir tentang itu juga kan? Amara mengangguk pelan, tapi matanya sedikit redup. Aku akan tanyakan itu besok ke Dr. Raffi Reza, jangan khawatir. Aku akan cari jawaban untuk kita semua. Reza menghela nafas panjang dan mengusap kepala Amara dengan lembut, memberi sedikit ketenangan pada istrinya. Setelah beberapa pertemuan, Amara dan Dr. Raffi semakin akrab satu sama lain. Obrolan mereka yang awalnya canggung kini penuh dengan tawa dan kelonggaran, layaknya dua sahabat yang saling mengerti. Amara merasa nyaman di dekat Dr. Raffi, bahkan tak jarang mereka bercanda di tengah sesi pemeriksaan. Pada satu sesi terapi seperti biasa, Dr. Raffi sedang memeriksa kondisi kaki Amara yang masih dalam proses pemulihan. Dengan serius ia memeriksa kondisi saraf dan otot di kaki Amara. Namun ia tetap tak bisa menahan diri untuk bercanda, mencarikan suasana yang sedikit tegang. Dr. Raffi sambil memeriksa kaki Amara. Kaki kamu sudah cukup baik Amara. Kalau begini besok sudah bisa lari-lari keliling taman deh. Amara tertawa kecil meski dalam hati ia merasa sedikit lega. Ah dokter, kemarin bilang saya bisa loncat, hari ini bisa lari. Nanti saya ikutan lomba gerak jalan ya, jangan-jangan minggu depan bisa ikut maraton. Dr. Raffi tertawa ringan. Iya, saya coba menghibur saja Amara, biar kamu gak tegang dan selalu rileks. Jangan stres terus, proses penyembuhan itu harus santai. Amara merasa sedikit lebih lega mendengar candaan Dr. Raffi. Kadang kehadirannya bukan hanya untuk terapi fisik tapi juga memberi ketenangan pada hati Amara yang seringkali dihantui kecemasan dan keraguan. Amara dengan nada manja. Dokter itu gak bisa serius ya, satu kali bilang bisa lompat. Amara hanya mengangguk, merasa dihargai atas perhatian yang diberikan oleh Dr. Raffi. Ia merasa lebih nyaman berada di dekatnya. Perlahan, perasaan itu pun tumbuh lebih dalam hatinya. Meskipun ia berusaha untuk tidak mengakui perasaan tersebut, Amara pun memutuskan untuk bertanya tentang hal yang lebih serius. Amara dengan sedikit gugup mencoba mengalihkan perhatian dari kakinya yang masih diperiksa. Dokter, kalau saya ingin punya anak, apakah itu masih mungkin? Dr. Raffi yang sedang berdiri di sampingnya segera menatap Amara dengan serius. Ia duduk di kursi yang dekat dengan tempat tidur Amara dan menatap wajah Amara dengan penuh perhatian. Tentu Amara, hal itu masih memungkinkan.
meski memang butuh usaha lebih. Banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk kesuburan kedua belah pihak, baik suami maupun istri, jadi jangan terlalu khawatir, masih ada banyak kemungkinan. Amara merasa sedikit lega mendengar penjelasan itu, namun dia tetap tak bisa mengabaikan rasa penasaran yang semakin menggerogoti pikirannya. Tapi kenapa sampai sekarang saya nggak kunjung hamil ya dok? Padahal sudah cukup lama menikah. Dokter Raffi terdiam sesaat memikirkan kata-kata Amara. Ia tahu kondisi fisik Amara yang masih dalam proses pemulihan bisa mempengaruhi banyak hal. Setelah beberapa detik, ia menjawab dengan bijak. Seperti yang saya bilang tadi Amara, kesuburan bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Tidak hanya dari pihak perempuan, tapi juga dari pihak laki-laki. Bisa jadi faktor stres, gaya hidup, atau mungkin masalah lain yang mungkin terdeteksi. Untuk sementara, saya sarankan kalian berdua, kamu dan Reza, untuk coba minum obat kesuburan dan perangsang, yang bisa membantu menyeimbangkan hormon dan memperbaiki kondisi tubuh kalian. Amara mendengarkan dengan seksama, memikirkan saran yang diberikan oleh Dr. Raffi. Ia merasa sekarang lebih tenang, namun tetap ada rasa cemas yang menggelayuti pikirannya. Amara dengan sedikit ragu, namun tetap penuh harapan. Baik dok, saya akan mengikuti saran dokter. Mudah-mudahan dengan terapi dan obat yang dokter berikan, semuanya bisa berjalan lancar. Terima kasih banyak dok. Dokter Raffi tersenyum meskipun ada kekhawatiran di matanya. Tentu Amara, jangan khawatir. Terapi ini bukan hanya untuk kesembuhan fisik, tapi juga untuk keseimbangan emosional kamu. Kamu harus tetap bersabar dan jangan terlalu terbebani. Setelah sesi pemeriksaan selesai, Dr. Raffi pun berpamitan untuk kembali, mengingat masih ada banyak pasien lain yang harus ditangani. Sebelum pergi, ia kembali memberi nasihat kepada Amara. Ingat Amara, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Semuanya butuh waktu dan kamu sedang melakukan yang terbaik, jadi tetap semangat ya. Amara merasa lebih tenang setelah percakapan itu. Ia tahu bahwa jalan ke depan masih panjang, tapi dengan segala perhatian yang diberikan oleh Dr. Raffi. Malam itu di dalam kamar, Amara duduk termenung di depan meja rias, memegang obat penyubur dan perangsang yang diberikan oleh Dr. Raffi. Obat itu terasa begitu berat di tangannya, dan pikirannya dipenuhi dengan keraguan. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ada rasa takut yang menggelayuti hati, takut kalau ternyata Reza merasa tersinggung atau bahkan merasa diragukan kemampuannya sebagai seorang pria jika Amara memberinya obat ini. Di dalam hati, Amara berpikir, bagaimana kalau ternyata Reza lah yang tidak subur. Aku tidak ingin dia merasa rendah diri atau kecewa, tapi jika aku tidak memberinya obat ini, apakah aku akan kehilangan kesempatan untuk memiliki anak? Perasaan cemas terus menerpa dirinya. Namun pikirannya tiba-tiba beralih dalam sekejap. Wajah Dr. Raffi muncul dalam benaknya. Kalau aku punya anak, pasti anak itu akan tampan dan pintar seperti Dr. Raffi. Pasti akan bahagia kalau bisa memiliki anak darinya, pikir Amara. Meski ia tahu itu hanyalah angan-angan yang tidak realistis. Wajah Dr. Raffi yang tampan dan karismatik selalu terbayang dalam pikirannya, dan semakin lama ia merasa perasaannya terhadapnya semakin dalam meskipun ia berusaha menepis. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar di luar pintu kamar. Kunci pintu berputar dan Amara segera panik. Dengan cepat ia menyembunyikan obat-obatan itu di dalam laci meja riasnya, mencoba bersikap seolah tidak ada yang terjadi. Pintu kamar terbuka dan masuklah Reza. Reza tersenyum lembut sambil menatap Amara. Gimana sayang, udah siap tidur? Aku baru selesai kerja, jadi sedikit capek. Amara berusaha tersenyum dan berlagak biasa. Iya sudah, kamu gak capek kan? Tadi kan pulang agak larut. Reza menggeleng sambil duduk di samping Amara. Capek dikit, tapi gak apa-apa, yang penting bisa tidur di sini sama kamu. Amara merasa sedikit cemas, namun ia berusaha menghilangkan perasaan itu. 5 bulan berlalu, Reza tengah menikmati waktu istirahat siang di sebuah kafe bersama teman-teman kantornya, yaitu Ferry, Arman, dan Yuda. Mereka sedang asik berbincang, membicarakan berbagai hal, dari pekerjaan hingga kehidupan pribadi. Suasana terasa hangat dan santai. Tiba-tiba ponsel Reza berdering, memecah obrolan mereka. Reza melihat layar dan segera mengambil telepon itu. Ternyata yang menelpon adalah Dr. Raffi. Halo dok, ada apa? Dr. Raffi dengan suara ceria. Halo Reza, saya punya kabar baik. Istrimu Amara sudah menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Kini dia sudah mulai bisa menggerakkan kakinya perlahan. Ini berita yang sangat positif. Reza senang mendengar kabar tersebut. Oh, benarkah? Itu luar biasa dok. Saya sangat senang mendengarnya. Terima kasih banyak atas perawatan dan perhatian yang diberikan oleh dokter ya. Tentu saja Reza. Tapi saya perlu memberitahu Anda untuk membawa Amara ke sini lebih sering. Sebaiknya kita lakukan terapi 3 kali dalam seminggu agar proses pemulihannya bisa lebih cepat. Kalau bisa, kami ingin lebih intensif melakukan terapi untuknya. Baik dok, saya akan pastikan itu.
Terima kasih banyak atas segala bantuan dan perhatiannya. Kami sangat menghargainya. Sama-sama Reza, jangan khawatir. Kami akan terus memantau perkembangan Amara. Semoga Amara segera pulih total. Setelah itu, Reza menutup telepon dengan perasaan senang dan penuh semangat. Ia merasa sangat bahagia mendengar kemajuan istrinya, meski ada sedikit kekhawatiran dalam dirinya karena semakin seringnya Dr. Raffi datang ke rumah. Saat itu, Ferry, Arman, dan Yuda yang duduk di meja sebelah menatap Reza dengan penuh perhatian. Mereka penasaran dengan siapa yang baru saja menelpon Reza. Reza, siapa tadi yang telepon? Oh, itu Dr. Raffi, dokter muda yang merawat Amara. Dia baru saja ngasih kabar baik, Amara sudah mulai bisa menggerakkan kakinya sedikit demi sedikit. Dia bilang kami harus datang 3 kali seminggu buat terapi supaya Amara bisa lebih cepat pulih. Wah, dokter muda yang merawat istrimu ya? Keren juga tuh. Tapi gimana Reza? Kamu gak khawatir kalau dia terlalu dekat sama istrimu? Iya Reza, siapa tahu mereka malah lebih dekat dari yang kamu pikirkan. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di rumah waktu kamu kerja, siapa tahu kan? Yuda menimpali dengan senyum nakal. Ferry ikut menambah guyonan. Jangan-jangan selingkuh di rumah tuh. Kalau lagi terapi malah jadi lebih dari itu kan, hati-hati aja bro. Reza tersenyum tipis, tapi sedikit berpikir. Kalian gak perlu khawatir soal itu, Amara itu istri saya percaya padanya. Dr. Raffi cuma profesional. Lagi pula, dia sudah banyak membantu Amara untuk pulih. Namun dalam hati Reza muncul sedikit keraguan setelah mendengar guyonan teman-temannya. Benarkah? Aku tidak perlu khawatir. Apa yang terjadi di rumah saat aku tidak ada, pikirnya. Meski ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa Amara dan Dr. Raffi hanya fokus pada pemulihan kesehatan Amara saja. Arman melihat Reza agak termenung. Bro, kami cuma bercanda kok, jangan diambil hati. Semua baik-baik aja kan? Gitu aja kok, jangan dipikirin. Reza tersenyum dan menggaruk. Iya, cuma guyonan aja. Gue tahu kalian gak serius. Makasih bro, udah bikin gue mikir juga. Yuda mentertawakan Reza. Udah bro, cuma bercanda kok. Semoga istri lo cepat sembuh ya. Semangat terus. Setelah itu mereka melanjutkan obrolan mereka. Namun Reza masih merasakan sedikit keresahan di hatinya. Malam itu, Amara tampak mual-mual di kamar mandi, duduk di kloset sambil memegangi perutnya. Bililis dengan sigap membantu Amara, memberikan air, dan merawatnya dengan lembut. Nyonya, sepertinya Anda mual-mual, jangan-jangan hamil ya? Itu tanda-tanda kehamilan loh. Kata-kata Bililis membuat Reza yang baru saja turun ke bawah mendengar pembicaraan itu. Ia segera mendekat dan masuk ke kamar mandi terkejut sekaligus bahagia. Hamil? Amara, apakah kamu hamil? Amara mengerang pelan lalu menggaruk dengan sedikit ragu. Aku tidak tahu Reza, aku mual-mual dan tidak nafsu makan. Aku merasa aneh, tapi apakah ini benar-benar kehamilan? Jadi mungkin ini yang kita tunggu-tunggu Amara. Ini bisa jadi tanda bahwa kita akan punya anak, penantian kita, harapan kita. Reza bahagia hampir tidak percaya. Amara yang mendengar kata-kata suaminya ikut merasa terharu, meski ada sedikit kebingungan di hatinya. Bililis juga tersenyum senang mendengar kabar ini, namun tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Alhamdulillah, semoga benar Nyonya. Mudah-mudahan ini kabar baik untuk kalian berdua. Amara tersenyum meskipun masih ragu. Amin Bi, semoga ini tanda yang baik. Pada siang harinya, Amara yang masih merasa ragu tentang kondisinya bertanya pada Dr. Raffi yang sedang memeriksa. Ia berbaring di ranjang sedikit cemas. Dok, tadi malam aku mual-mual dan tidak nafsu makan, apakah itu tanda-tanda hamil? Dokter tersenyum sambil memeriksa kondisi Amara. Mual-mual memang bisa menjadi salah satu gejala kehamilan. Tapi kita perlu cek lebih lanjut Amara. Bisa saja itu hanya masalah pencernaan atau masuk angin. Sebaiknya kita tunggu beberapa hari lagi dan lakukan tes kehamilan. Amara mengangguk, merasa sedikit tenang meskipun masih ada rasa penasaran yang besar. Namun tak lama setelah itu Reza pulang lebih awal dari kantor. Di tangannya ia membawa sebuah alat tes kehamilan. Reza bersemangat. Amara, aku pulang lebih awal. Ini aku bawa tes kehamilan. Aku ingin memastikan apakah kamu hamil atau tidak. Kita harus coba tes ini. Saat Reza masuk ke kamar, ia melihat Amara dan Dr. Raffi duduk berbincang dengan sangat akrab seperti teman lama. Amara tampak tersenyum lepas mendengar percakapan dokter yang tidak terasa canggung. Reza yang melihat itu merasa sedikit gelisah. Sebuah perasaan yang tak nyaman mulai muncul dalam dirinya. Amara terkejut dengan suaminya yang pulang lebih awal langsung menyapa dengan hangat. Reza, kamu pulang lebih awal, ada apa? Oh, ini, aku hanya ingin pulang lebih awal saja. Dr. Raffi segera berdiri dan tersenyum, tampaknya sudah selesai dengan tugasnya. Baik, saya rasa tugas saya sudah selesai, saya pamit pulang terlebih dahulu. Ketika Amara dan Reza baru saja mendapatkan hasil tes kehamilan yang positif, kebahagiaan mereka meluap. Reza memeluk Amara dengan penuh sukacita seakan-akan dunia mereka baru saja menjadi lebih indah.
Reza berkata dengan penuh semangat, membayangkan masa ke depan mereka bersama anak mereka nanti. Amarah, bayangin kalau anak kita laki-laki atau perempuan. Jika laki-laki, dia pasti akan sekuat kamu. Kalau perempuan, dia pasti cantik seperti kamu juga. Aku tidak sabar untuk jadi ayah. Amarah tersenyum merasakan kebahagiaan yang sama. Amin. Reza, aku juga tidak sabar. Aku ingin kita jadi keluarga yang sempurna. Mereka berdua tertawa bersama, berbagi kebahagiaan yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Reza merasa sangat bersyukur atas kehadiran Amarah dalam hidupnya, dan Amarah merasa begitu beruntung memiliki Reza yang selalu mendukung. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Beberapa hari setelahnya ketika Reza sedang mencari barang di kamar mereka, ia tanpa sengaja membuka laci meja rias dan menemukan sebuah botol obat yang tidak dikenal. Pada label obat itu tertulis obat perangsang dan penyubur. Reza terkejut dan bingung, apa ini Amarah? Kenapa ada obat seperti ini di kamar kita, punya siapa? Suara Reza bergetar, ekspresinya berubah menjadi serius. Amarah yang sedang duduk di depan cermin langsung menoleh dan melihat ekspresi suaminya yang berubah. Ia tahu bahwa saat itu semuanya sudah terbongkar, tidak ada lagi yang bisa ia sembunyikan. Amarah diam, tidak tahu harus berkata apa. Reza dengan emosi yang mulai memuncak. Jadi ini yang kamu sembunyikan dariku, obat ini, perangsang dan penyubur. Apa kamu selingkuh dengan Dr. Raffi, Amarah? Itu yang kamu lakukan selama ini? Amarah terkejut dan terdiam, air mata mulai mengalir. Reza, bukan itu, bukan seperti yang kamu pikirkan. Reza memegang obat itu dengan gemetar, matanya penuh amarah. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan lagi, Amarah. Setelah sekian lama kita mencoba punya anak, sekarang kamu hamil tiba-tiba begitu saja. Kamu benar-benar mengkhianatiku dengan dokter itu. Amarah menangis mencoba menjelaskan. Tidak Reza, kamu salah paham. Obat itu pemberian Dr. Raffi. Dia yang memberikan obat itu untuk aku supaya bisa hamil. Aku takut kamu tersinggung kalau aku memberitahumu, jadi aku simpan saja di laci ini supaya kamu tidak merasa keberatan. Reza terdiam masih bingung tapi semakin emosional. Tapi kenapa kamu tidak memberitahuku, Amarah? Kenapa kamu sembunyikan ini? Kenapa tidak pernah bicara tentang ini padaku? Amarah terseduh-seduh. Aku takut Reza. Aku takut kamu tersinggung. Aku tahu kamu ingin punya anak, dan aku juga ingin itu. Tapi aku merasa ini sangat sensitif, dan aku tidak ingin membuat kamu merasa tidak cukup atau tidak bisa memberi aku anak. Reza perlahan meresapi penjelasan Amarah yang merasa bersalah. Jadi ini semua untuk kita, bukan untuk orang lain. Amarah mengangguk, menangis semakin keras. Iya Reza, semua ini untuk kita. Dr. Raffi hanya membantu. Dia bekerja dengan profesional. Aku tidak pernah berpikir tentang hal lain selain untuk bisa memberikan kamu anak. Aku tidak ingin kamu merasa tidak dihargai, Reza. Setelah beberapa saat yang penuh ketegangan, Reza menundukkan kepalanya dan menarik nafas panjang. Ia menyadari betapa buruknya dia telah menuduh istrinya. Setelah sejenak, Amarah mengeluarkan resep Dr. Raffi dari dalam laci. Ini resep yang diberikan Dr. Raffi. Kamu bisa lihat sendiri, Reza. Semua yang dia berikan untuk terapi dan kesuburan kita. Reza melihat resep itu dan mulai merenung. Perlahan-lahan ketegangan di antara mereka mulai mereda. Reza akhirnya sadar bahwa selama ini ia salah paham dan tidak seharusnya menuduh Amarah seperti itu. Dengan suara pelan dan penuh penyesalan, Reza meminta maaf. Amarah, maafkan aku. Aku terlalu terbawa perasaan dan berpikiran buruk. Aku tidak seharusnya menuduhmu begitu. Aku tidak tahu bahwa semua yang dilakukan demi kita, demi keluarga kita. Amarah menangis pelan tetapi merasakan kelegaan melihat suaminya mengakui kesalahannya. Aku hanya ingin kita bahagia, Reza. Aku ingin kita punya anak. Itu semua yang aku impikan. Reza meraih tangan Amarah menatapnya dengan penuh penyesalan. Aku juga ingin itu, Amarah. Aku berjanji aku akan lebih mempercayaimu. Aku akan mendukungmu apapun yang terjadi. Mereka berdua saling berpelukan, menenangkan satu sama lain setelah melalui salah paham yang hampir merusak hubungan mereka.